Setiap kali kita online, sadar atau enggak, kita itu sebenarnya lagi membuat sebuah pilihan. Nah, hari ini kita bakal bongkar pilihan antara privasi dan kenyamanan. Sebuah keputusan yang diam-diam ngebentuk dunia digital kita setiap detiknya. Pasti sering dengar kan argumen kayak gini, saya nggak punya apa-apa buat disembunyiin. Tapi seperti yang Edward Snowden bilang, ini tuh bukan soal nyembunyiin rahasia, ini soal melindungi hak kita untuk punya ruang pribadi. Dan ide inilah yang jadi pusat dari pertarungan abadi antara pengawasan dan privasi. Coba deh bayangin aktivitas kita sehari-hari. Mungkin kita baru aja cari sesuatu di Google, nge-scroll Instagram, atau belanja online. Sebagian besar hidup digital kita ya terjadi di panggung yang dibangun sama segelintir raksasa teknologi. Tapi, kenyamanan yang serba gratis ini ternyata punya harga yang nggak kelihatan. Biar kebayang ya, 300 petabyte itu seberapa besar. Facebook aja, sendirian, udah ngumpulin data pribadi kita segitu banyaknya. Kalau mau dibandingin, jumlah itu 100 kali lipat lebih banyak dari seluruh koleksi perpustakaan Kongres Amerika Serikat yang butuh waktu 200 tahun buat ngumpulinnya. Dan itu baru satu perusahaan loh. Nah, semua data itu ujung-ujungnya menciptakan apa yang di buku ini digambarkan sebagai sebuah panoptikon digital. Ini tuh kayak penjara yang terbuat dari kaca, di mana setiap klik, setiap like, dan setiap pesan kita itu terus-terusan diawasi. Dan data kita, ya kehidupan kita, udah jadi komoditas yang paling berharga. Wajar aja kan, sebagai respons dari pengawasan massal kayak gini, muncullah sudut-sudut internet lain. Tempat-tempat yang sengaja dibangun di atas prinsip anonimitas. Tapi sayangnya, tempat-tempat ini sering banget disalahpahami. Pertama, ada yang namanya surface web. Gampangnya, anggap aja ini etalase toko dari internet. Semua yang bisa kamu temukan lewat pencarian Google biasa, ya itu dia. Ini bagian yang kita semua udah akrab banget. Terus, ada deep web. Kalau surface web tadi etalasenya, nah deep web ini ruang belakang atau gudangnya. Ini bukan sesuatu yang seram atau jahat ya, ini cuma bagian internet yang dilindungi kata sandi, kayak kotak masuk email kita, akun M-Banking, atau file-file di Google Drive. Dan yang terakhir, ada darknet. Nah, ini beda. Ini bukan sekedar gudang, tapi lebih mirip jaringan jalan tikus rahasia. Kamu butuh kunci khusus, software kayak Tor, buat bisa masuk. Dan emang sengaja dirancang buat komunikasi yang benar-benar anonim. Dan disinilah letak kesalahpahaman paling besarnya. Kita sering banget kan ngelihat analogi internet itu kayak gunung es, di mana darknet itu bagian bawahnya yang gede dan bahaya banget. Kenyataannya, seperti yang bisa kita lihat di sini, jauh beda. Darknet itu cuma secuil, kurang dari 0,1%, bahkan hampir nggak kelihatan dari keseluruhan internet. Oke, jadi gimana caranya anonimitas ini bisa bekerja? Semuanya itu bergantung pada dua teknologi utama yang jadi tulang punggung darknet, yaitu Tor dan Bitcoin. Kita mulai dari Tor, atau singkatan dari The Onion Router. Kenapa bawang? Bayangin, kamu mau ngirim surat. Nah, Tor ini bakal bungkus surat kamu pakai beberapa lapis amplop. Setiap kali surat ini mampir ke server baru, satu amplop dibuka. Terus begitu sampai akhirnya suratnya sampai ke tujuan, tanpa ada yang tahu siapa pengirim aslinya. Keren kan? Berikutnya, Bitcoin. Biasanya kan, kalau kita mau kirim uang, kita butuh pihak ketiga yang kita percaya, misalnya bank. Nah, Bitcoin yang muncul tahun 2008 itu ngasih ide radikal. Gimana kalau kita ganti aja bank itu pakai matematika? Jadilah sebuah sistem desentralisasi di mana transaksi itu diverifikasi oleh jaringan, bukan satu institusi. Ini yang memungkinkan adanya transaksi yang sidonim. Dan ini ngebawa kita ke satu poin yang krusial banget. Alat-alat kayak Tor dan Bitcoin ini pada dasarnya netral. Anggap aja kayak palu. Palu bisa dipakai buat bangun rumah, tapi bisa juga dipakai buat mecahin kaca. Teknologinya sendiri itu nggak baik atau jahat. Yang penting adalah gimana cara kita menggunakannya. Dan data pun membuktikan dualitas ini. Waktu para peneliti menganalisis ribuan situs di darknet, mereka nemuin persis seperti yang kamu lihat di sini. Di satu sisi, ya, memang ada pasar gelap buat hal-hal ilegal. Tapi, di sisi lain, mereka juga nemuin forum-forum yang jadi penyelamat buat para aktivis politik, jurnalis, dan pejuang HAM yang hidup di bawah rezim yang menindas. Inilah paradoks inti dari darknet. Anonimitas yang sama yang ngelindungin penjahat siber adalah anonimitas yang sama persis yang ngelindungin seorang whistleblower yang mau ngebongkar korupsi besar atau seorang aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Pada akhirnya, ini mengembalikan kita ke pertanyaan yang paling mendasar tentang seberapa berharganya sebuah privasi.
Oke, mari kita rangkum. Pengawasan digital itu ada di mana-mana, udah jadi standarnya. Sebagai respons, muncullah alat-alat anonimitas. Alat-alat ini sifatnya netral, bisa dipakai buat kebaikan, bisa juga buat kejahatan. Artinya, di dunia sekarang ini, ngelindungin privasi itu adalah sebuah keputusan yang aktif, bukan sesuatu yang otomatis kita dapatkan. Maka, kami mau tinggalkan kamu dengan pertanyaan ini, yang jadi relevan banget karena adanya darknet. Di dunia yang seolah terus-menerus mengawasi, seberapa besar nilai yang kamu berikan pada kemampuan untuk tidak diawasi? Pilihannya ada di tanganmu.